Timnas Indonesia dianggap cupu, sentuhan ajaib Sintayong ditunggu di Piala Asia 2023. Ternyata ini penyebab Emil Audero tak kunjung perkuat Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sudah mulai berlatih normal dengan KMS Kadeinze. Bisa segera bela Timnas Indonesia lagi? Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand mengalami cedera sejak awal Oktober 2023. Dia pun tak bisa membela Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan. Pelatih Sintayong pun dibuat pusing tanpa kehadiran Marcelino. Ditambah lagi duetnya di lini tengah, Ivar Jenner juga mengalami cedera bersamaan. Tapi kini, Sintayong dapat bernapas lega. Sebab KMS Kadeinze memberi kabar baik tentang perkembangan Marcelino yang sudah mulai berlatih normal di lapangan. Mengingat sebelumnya pemain berusia 19 tahun itu harus fokus pada pemulihan penguatan otot. Momen Marcelino berlatih bersama KMS Kadeinze sendiri terlihat dalam video yang diunggah akun resmi klub di Instagram. Tebak siapa yang hampir kembali? Marcelino terus kerja keras untuk pemulihannya. Rutinitas dia sekarang yaitu mengikuti kombinasi latihan tanpa kontak dengan tim dan juga latihan sendiri. Teruskan usahamu, Marcelino, tulis KMS Kadeinze dalam akun Instagramnya. Jika kondisi Marcelino berangsur membaik, kemungkinan dia akan masuk daftar panggilan pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 Senior dan U23. Kualitas terbukti, Justin Hubner nyaris debut di Liga Inggris saat Wolves kontra Arsenal. Bek keturunan Timnas, Justin Hubner nyaris menjalani debut di divisi teratas Liga Inggris Premier League. Itu terjadi saat ia membela Wolves kontra Arsenal dalam laga pekan ke-14 di Stadion Emirates London pada Sabtu malam kemarin. Hubner ada dalam skuad yang dibawa Wolves ke Stadion Emirates, tetapi hanya berada di bangku cadangan. Bek keturunan Indonesia itu masih belum mendapat kesempatan untuk diturunkan oleh Gary O'Neil dalam laga kontra Arsenal ini. Dengan kata lain, debutnya tertunda. Adapun laga itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal. Gol The Gunners dicetak Bukayo Saka di menit 6 dan Martin Odegaard di menit 13, sedangkan Wolves membalas lewat Matheus Cunha di menit 86. Hubner bergabung dengan Wolves sejak Februari 2020. Hingga saat ini bek kelahiran Den Bosch Belanda itu lebih sering membela Wolves U21. Musim ini ia sudah main 11 kali di lintas ajang dan mencetak 2 gol untuk Wolves U21. Timnas Indonesia dianggap cupu, sentuhan ajaib Sintayong ditunggu di Piala Asia 2023. Kekuatan Timnas Indonesia akhir-akhir ini diremehkan oleh mantan pemain Irak bernama Ahmad Najed. Ahmad Najed merasa kekuatan Timnas Indonesia terlalu cupu dan mustahil bakal merepotkan Irak di Piala Asia 2023 mendatang, dilihat dari hasil laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia yang tampil tanpa Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand dipecundangi Irak dengan skor 5-1. Performa buruk itulah yang akhirnya menjadi bahan Ahmad Najed ketika menilai kekuatan Timnas Indonesia. Indonesia hanyalah tim dengan kualitas sederhana alias cupu, bukanlah tim yang kuat, jadi seharusnya Irak bersaing dengan lawan-lawan negara top Asia, ujar Ahmad Najed. Terlepas dari komentar menohok tersebut yang menimbulkan pro kontra, Timnas Indonesia punya waktu untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Piala Asia 2023 bulan depan. Di sisi lain, sikap optimis jelas dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Ternyata ini penyebab Emil Audero tak kunjung perkuat Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero merupakan pemain dengan darah campuran Italia-Indonesia. Kemampuan kiper berusia 26 tahun itu pun cukup diperhitungkan di Italia. Terbukti pemain yang saat ini merupakan milik Sampdoria itu tengah dipinjam Inter Milan untuk mengarungi musim 2023-24. Dengan kemampuannya itu pula, tak heran Emil pernah dipanggil Timnas Italia sedari yang U15 sampai U21. Hanya saja, Emil belum pernah mendapatkan panggilan ke Timnas Italia Senior. Diketahui alasan itulah yang membuat Emil belum mau membela Timnas Indonesia. Sebab menurut pernyataan Hassani Abdul Ghani, Emil Audero masih penasaran membela Timnas Italia.
Emil Audero adalah pemain elit, dia sangat menginginkan menjadi pemain timnas Italia. Makanya kalau kami goda ayo bela Indonesia, dia seperti masih keberatan karena masih mengharap dipanggil oleh timnas Italia, ungkap Hassani Abdul-Ghani. Itulah yang membuat sampai hari ini orang bertanya kapan Emil Audero main di Indonesia, jelas Abdul-Ghani. Sintayong dihimbau untuk tidak blunder lagi di ajang Piala Asia 2023. Sebelumnya Sintayong dinilai mengambil keputusan yang kurang tepat dengan memanggil pemain tidak bugar ke timnas Indonesia. Contohnya beberapa waktu lalu ketika Coach Shin memanggil Marcelino Ferdinand yang sedang cedera. Bahkan usai dipanggil timnas, klub KMS Kadeinze mengatakan Marcelino semakin parah cederanya. Dan baru-baru ini terjadi lagi ketika versus Irak, Coach Shin memanggil Egy Maulana Fikri, padahal ia dinyatakan kurang fit. Menilik dari pengalaman yang sudah-sudah, Bung Ropan memberi saran ke Coach Shin agar memperhatikan betul kondisi pemain pilihannya, jika kurang fit maka tidak perlu dipanggil. Ini juga yang harus dilihat dari STY, jangan pemain yang tidak bugar misalnya, pemain yang bermasalah itu tetap dipanggil, dipaksakan bermain. Suatu hal yang salah seperti contoh Sandi, dia terakhir bermain dengan KV Magellan mengalami sedikit masalah, sehingga tidak dimainkan lawan Irak, ujar Bung Ropan. Usai Piala Dunia U17 2023 berakhir, Bima Sakti berharap Wilber Jardim dan Amar Brkic perkuat timnas Indonesia U19. Sebagaimana diketahui, Wilber saat ini membela tim asal Brasil Sao Paulo. Sementara Amar sedang meniti karier di tim asal Jerman TSG Hoffenheim U17. Meski berkarir di luar negeri, Bima Sakti berharap Wilber dan Amar bisa tetap membela timnas Indonesia. Karena itu ia menyarankan Wilber dan Amar masuk dalam proyeksi untuk timnas Indonesia U19. Selain itu, Bima Sakti juga menilai ada sejumlah pemain timnas Indonesia U17 yang bisa diproyeksikan bermain di timnas Indonesia U19. Kemungkinan besar Wilber dan Amar akan naik ke timnas Indonesia U19 dan mungkin akan nambah beberapa pemain lagi, kata Bima Sakti. Bima Sakti juga mengatakan Chow Damanik juga bisa berpeluang memperkuat timnas Indonesia U19. Hal itu jika pemain tersebut sudah merampungkan proses naturalisasinya. Kemarin juga sempat bergabung Chow, ia kemungkinan besar diproyeksikan untuk timnas Indonesia U19 atau U20, jelas Bima Sakti.